Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dea Velanika, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Video ini saya buat sebagai tugas penyelesaian mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Iskandar, SPD MPD, dengan judul Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Eksempel Non-Eksempel dalam upaya meningkatkan pemecahan masalah matematika. Sebelum membahas lebih lanjut tentang metode eksempel non-eksempel, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu model pembelajaran kooperatif. Jadi, model pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2-5 orang secara kolaboratif dengan struktur pengelompokan secara heterogen. Apa itu matematika? Jadi, matematika merupakan ilmu tentang logika, baik itu mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep lain yang masih berhubungan dengan jumlah, bidang, aljabar, dan juga geometri. Pemahaman konsep matematika. Pemahaman merupakan suatu cara yang sistematis dalam memahami dan mengemukakan tentang sesuatu yang diperolehnya. Sedangkan konsep merupakan suatu ide abstrak dalam mengelompokkan kejadian atau kegiatan tertentu. Dari pengertian-pengertian tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan siswa dalam menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematis berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri dan bukan hanya sekedar menghafal. Model pembelajaran eksempel non-eksempel. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media gambar. Eksempel sebagai contoh materi yang dibahas, dan non-eksempel sebagai contoh materi yang sedang tidak dibahas. Media gambar tersebut dapat digunakan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan lebih komunikatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran eksempel non-eksempel adapun sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan gambar sesuai dengan materi yang akan dibahas. Yang kedua, guru menuliskan topik dan tujuan dari pembelajaran. Yang ketiga, guru membagi peserta didik dalam kelompok kecil antara 2-5 orang. Yang keempat, guru menempelkan gambar di papan tulis atau menayangkannya melalui overhead projector atau infocus. Selanjutnya, guru memberi petunjuk dan juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan memperhatikan atau menganalisa gambar yang sudah diberikan. Yang keenam, guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk membuat rangkuman tentang macam-macam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Langkah yang ketujuh, guru meminta kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil rangkumannya ke depan, sementara kelompok lain berperan sebagai penyangga dan juga penanya. Dari hasil diskusi dan komentar peserta didik, guru mulai menjelaskan materi dan juga memberikan penguatan hasil dari diskusi siswa tadi. Kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran eksempel non-eksempel. Adapun kelebihan yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik, sebab gambar dapat meningkatkan perhatian siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih cepat menangkap materi ajar. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa, sebab siswa akan mencoba untuk menganalisa gambar yang ada.
Yang keempat, dapat meningkatkan kerjasama antar siswa melalui diskusi dalam menganalisa gambar yang ada. Kelima, dapat meningkatkan tanggung jawab siswa. Yang keenam, pembelajaran menjadi lebih berkesan karena siswa secara langsung dapat mengamati gambar yang guru berikan. Kekurangan dari metode example non-example ini, yang pertama, guru sulit untuk menemukan gambar-gambar yang bagus dan juga berkualitas. Yang kedua, sulit untuk menemukan gambar yang sesuai dengan daya nalar ataupun kompetensi siswa. Ketiga, baik guru maupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai bahan utama dari pembelajaran. Keempat, waktu yang kurang efektif, karena umumnya diskusi itu membutuhkan waktu yang lama. Kelima, tidak tersedianya dana untuk menemukan ataupun menggandakan gambar-gambar yang diinginkan oleh guru. Sebagai contoh, dalam materi pembelajaran bangun datar, guru memberikan 2 buah gambar sebagai berikut. Gambar yang pertama sebagai example, dan gambar yang kedua sebagai non-example. Dari kedua gambar tersebut, guru dapat meminta siswa untuk menunjukkan mana yang disebut dengan bangun datar. Guru juga dapat meminta siswa untuk menganalisa kedua gambar tersebut, apa perbedaan keduanya dan juga apa alasannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.